kan? Sukacita kan? Nah, buat kakak-kakak juga, apa kabar kita? Luar biasa, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Jadi kakak-kakaknya di sini semua semangat. Nah, yang di rumah juga harus semangat karena ini adalah awal bulan. Jadi semua harus sukacita, senyumnya juga harus senyum yang manis. Sekali lagi ya, apa kabar semuanya? Luar biasa, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Kita akan memulai ibadah kita, tapi semua kakak minta semua masih duduk yang manis karena kita akan saat teduh ya. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, adik-adik masih duduk yang manis, masih duduk yang nggak ganggu kakaknya atau adiknya, karena kita akan memulai ibadah kita. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, kakakmu kita angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Bapa yang di surga, Tuhan Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah ibadah kami pada hari ini, biar Roh Kudus-Mu ada di dalam hidup kami. Tuhan, berkati setiap adik-adik sekolah minggu yang di rumah, biar mereka mau datang ibadah ya Bapa, walaupun ibadah hanya di rumah saja, tapi kami yakin percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal pertemuan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, tadi kan kita udah mulai dengan doa pembuka ya Kak Lina. Nah sekarang karena hari yang baru, masih pagi yang cerah ya Kak, kita masih melihat matahari terbit. Kalau gitu Kak Devita dan guru-guru sekolah minggu yang lain mau mengajak adik-adik sekolah minggu untuk menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. sukacita. Iya, padahal kan lagunya sukacita ya Kak. Gimana kalau kita undang adik-adiknya bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian Big or Small Pasukan Kristus. Siap!
dari firman Tuhan melalui video. Sebelum itu, kami ingin adik-adik ambil duduk yang tenang, lipat tangannya, kita ambil sikap berdoa, kita angkat lagu pujian, jangan pernah menyerah. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, lipat tangannya, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur selalu kami ucapkan Tuhan, di mana kasih dan berkat Engkau telah berikan dalam kehidupan kami Tuhan, hingga pada saat ini Tuhan masih memberi kesehatan, memberikan kami panjang umur. Bapa yang baik, sebentar juga kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati anak-anak kami, buka hati dan pikirannya Bapa, sehingga apapun yang mereka dengarkan, apapun yang mereka lihat Bapa, biarkanlah itu menjadi yang mereka laksanakan di dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita ambil Alkitab kita. Firman Tuhan di minggu ini diambil dari kitab Markus 14 ayat 43 sampai 50. Inang akan membacakannya, anak-anak di rumah bisa mengikutinya. Dengan perikop Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ mengunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya.
Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, mari kita saksikan firman Tuhan bersama-sama. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak Fitri berharap adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 12 ayat 5 dengan tema Kuasa Doa. Mari kita simak ya adik-adik. Adik-adik, berdoa berarti berbicara kepada Allah. Kita bisa bersyukur kepada Allah untuk makan malam atau makan siang, sore yang akan kita nikmati. Kita bisa berdoa meminta Tuhan menolong kita ketika kita lagi sedih atau sedang takut. Kita bisa memohon kepada Allah untuk apa saja yang akan kita butuhkan. Doa mempunyai kuasa. Kadang-kadang ketika kita berdoa, Allah akan melakukan hal-hal yang tampaknya mustahil. Setelah Yesus diangkat ke surga, Petrus dan murid-murid lainnya berbicara tentang Dia kepada semua orang. Hal itu tidak disukai raja. Ia menangkap beberapa murid dan menyiksa mereka. Lalu ia menangkap Petrus dan memasukkannya ke penjara. Sementara Petrus menunggu keputusan raja selanjutnya. Jemaat Tuhan dengan tekun berdoa untuk Petrus, dan Allah mendengar doa-doa mereka. Wah, luar biasa ya adik-adik. Dan pada tengah malam, Petrus sedang tidur di antara dua tentara penggawa. Pergelangan tangannya dirantai. Tiba-tiba saja seorang malaikat berdiri di situ. "Cepat," kata malaikat itu. "Bangun." Lalu apa yang terjadi? Rantai itu terlepas dan jatuh dari tangan Petrus. Malaikat itu menuntun Petrus keluar dari penjara. Saking bingungnya, Petrus mengira bahwa apa yang terjadi padanya itu tidak nyata. Namun hal itu benar-benar terjadi. Malaikat itu membawa Petrus melewati para penjaga sampai ke pintu gerbang kota. Pintu besi yang besar itu terbuka dengan sendirinya setelah Petrus aman. Malaikat itu pun meninggalkannya dan Petrus sadar bahwa ia tidak sedang bermimpi. Maka ia pergi ke tempat teman-temannya yang sedang berdoa. Mereka semua terkejut mendengar kisah Petrus tentang pengalamannya itu. Nah, adik-adik, Allah mendengar apapun yang adik-adik doakan kepadanya. Ada saatnya Dia akan menjawab dan dengan cara-caranya yang luar biasa. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Dah, sampai jumpa. Anak-anak, ayat hafalan kita di minggu ini diambil dari Yesaya 54 ayat 4a. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Jangan lupa anak-anak, ayat hafalannya dikirim ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah melihat firman Tuhan melalui video. Nah, untuk merespon firman yang sudah kita lihat pada hari ini, kita angkat satu pujian Bila Kulihat.
persembahannya boleh dikumpulkan adik-adik. Nah, nanti persembahannya dititip ke orang tuanya ya. Nanti orang tuanya bisa titip ke kakak-kakak guru sekolah juga yang digunakan ya adik-adik. Oke, terima kasih adik-adik. Wah, nggak kerasa nih adik-adik. Kita sudah ada di ujung acara ya, Kak. Adik-adik sedih nggak? Sedih? Aduh, jangan sedih dong, karena minggu depan kita akan balik lagi. Tapi sebelum itu, di akhir acara kita hari ini, kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita mau katakan kalau kita punya satu sahabat yang luar biasa, yaitu Yesus. Semuanya bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap! Dengarkan lagu pujian ada satu sahabat. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami Bapak yang boleh kami lakukan Bapak dari pagi hingga selesai Bapak. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap pujian yang boleh kami nyanyikan Bapak dan firman Bapak yang boleh kami dengarkan. Semoga Bapak firman Bapak boleh kami terapkan khususnya untuk anak-anak Bapak, boleh mereka terapkan dalam kehidupan mereka masing-masing Bapak. Tuhan, di sini Tuhan kami berdoa Bapak untuk adik-adik kami Bapak yang berada di rumah mereka masing-masing. Kau berkati mereka Bapak, Kau berkati sekolah mereka Bapak, meskipun sekarang masih online Bapak. Kiranya Tuhan Kau berkati agar sekolah mereka bisa lancar Bapak, bisa mereka lakukan Bapak dengan baik tanpa kurang suatu apapun ya Bapak. Tuhan, di sini Tuhan kami juga ingin berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami Bapak, di mana mereka berada. Engkau yang berikan mereka kesehatan, Engkau memberkati pekerjaan mereka Bapak, agar apapun Bapak yang boleh mereka kerjakan di luar sana Bapak, bisa mereka kerjakan untuk anak-anak mereka Bapak.
Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk kami Bapak, pelayan Bapak, guru-guru sekolah minggu dan teman-teman tim IT Bapak, yang boleh Bapak Engkau pakai Bapak di sekolah minggu ini Tuhan. Engkau tambahkan lagi kami sukacita Bapak, semangat Bapak dalam melayani untuk anak-anak sekolah minggu Bapak. Engkau juga yang berkati setiap kegiatan kami, Engkau juga yang berkati setiap pekerjaan kami di luar sana Bapak. Engkau berkati kami, Engkau sertai kami dimanapun kami berada Bapak. Tuhan, terkhusus Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk pandemi yang boleh telah terjadi di negara kami Bapak. Kami yakin dan percaya Bapak, mukjizat-Mu akan turun di negara kami Bapak, dan pandemi ini Tuhan akan segera berakhir Bapak. Dan kami yakin dan percaya Bapak, nantinya Tuhan kami boleh bertemu anak-anak sekolah minggu Bapak di gereja ini Tuhan dengan penuh sukacita Bapak. Banyak Tuhan harapan kami, banyak Tuhan permohonan kami Bapak dari anak-anak-Mu ya Bapak. Tuhan tahu Tuhan apa yang menjadi keinginan kami ya Bapak. Kiranya Tuhan Kau berkati setiap permohonan kami ya Bapak. Terlebih itu Tuhan, ampunkan Bapak segala dosa dan perbuatan kami, agar kami layak menerima berkat dari-Mu. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah, dan persekutuannya dengan Roh Kudus selalu menyertai kita, saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa tetap jaga kesehatan, belajarnya yang semangat walaupun online, dan sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom! Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Amin. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Amin. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Amin. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Amin. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Amin. Selamat hari Minggu. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Amin. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Amin. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Amin.
Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Amin. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya kamu masuk Raja kemuliaan. Amin. Mazmur 20 4 ayat 7. ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu terbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang hebat-hebat, Supaya masuk Raja masuk kemuliaan. Amin. Amin. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Amin. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Amin. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Amin. Like a guy who could treat me right. Boy, take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life.